Hai semua, kembali lagi sama aku di sini. Jadi hari ini kita bakal masuk ke topik pembahasan baru yaitu mengenai accounting for lease. Nah, dalam accounting for lease ini akan ada 3 kondisi yang akan kita pelajari satu persatu. Nah, yang pertama ada guaranteed residual value, dan yang kedua ada unguaranteed residual value, yang terakhir ada purchase bargain option. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, kita langsung aja nih masuk ke problem 3. Nah, jadi pertama kali yang harus kita lakukan untuk mengerjakan soal ini adalah kita lihat, kira-kira accounting for lease ini itu masuk ke dalam kondisi yang mana? Apakah dia guaranteed, unguaranteed, atau purchase bargain option? Nah, cara lihatnya dari mana? Kita cek nih ke soal. Kalau di soal dibilang pada akhir masa leasing itu nilainya dijaminkan oleh lessee, nah itu berarti udah dah langsung masuk ke guaranteed karena dia bilang nilai sisanya itu dijaminkan oleh lessee. Tapi kalau dia bilang nggak dijaminin atau dia nggak ada bilang ya berarti itu bukan guaranteed. Nah, tapi karena di problem 3 ini dia bilang nilai ini dijaminkan oleh lessee, nilai sisanya. Oh, berarti langsung aja nih masuk ke guaranteed residual value. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan ialah menentukan siapa lessor, siapa lessee. Nah, lessor sama lessee itu bedanya apa sih? Nah, kalau lessee itu adalah pihak yang menyewa, sedangkan kalau lessor adalah pihak yang memberikan sewa. Gitu. Jadi misalnya kamu mau nyewa mesin punya teman kamu karena mesin kamu rusak, jadi kamu mau nyewa aja lah ke teman kamu. Nah, itu tuh berarti kamu bertindak sebagai lessee. Nah, teman kamu yang nyewain mesinnya ke kamu itu bertindak sebagai lessor. Nah, dalam hal ini karena si Melodiko itu memutusin untuk menyewa mesin dari Miracle Co karena dia nyewa, berarti di sini dia bertindak sebagai lessee. Nah, Miracle Co yang memberikan sewa mesin itu dia bertindak sebagai lessor. Gitu. Nah, setelah kita mengetahui nih, oh dia guaranteed, terus kita udah tahu lessee-lessornya. Langkah apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah menghitung lease liability. Nah, cara menghitung lease liability itu adalah kita harus mencari present value of lease payment, dan karena ini guaranteed, maka kita harus mencari present value to be payable under GRV. Nah, akan aku bahas satu per satu ya, teman-teman. Nah, untuk menghitung present value, pastinya kan kita membutuhkan rate. Nah, rate ini tuh bisa dua, ada implicit, ada incremental nih. Kalau kalian lihat di soal di sini ada nih, implicit dan incremental. Nah, bedanya apa? Kalau implicit rate itu adalah rate yang dari si lessor, rate berdasarkan lessor. Sedangkan kalau incremental rate itu adalah rate berdasarkan lessee. Nah, ketika si lessee atau si Melody Corporation dalam hal ini mengetahui implicit rate, kira-kira kalau kamu sebagai Melodico, kalau kamu tahu nih bunganya itu 10% nih, bunga yang dari si lessor itu 10%. Nah, terus kalau bunga yang dari kamu tuh 12%, bunga apa yang akan kamu pakai? Pasti kamu bakal pilih bunga yang lebih rendah dong. Makanya ketika kamu sebagai lessee mengetahui implicit rate dan ternyata implicit rate-nya itu lebih rendah dibanding incremental rate, maka kamu sebagai lessee pasti akan menggunakan implicit rate. Gitu, karena kan bunganya lebih rendah berarti. Nah, kemudian setelah kita mengetahui rate-nya, sekarang kita mau ngitung nih si lease liability-nya. Yang pertama kita mau menghitung PV of lease payment-nya. Nah, PV of lease payment-nya ini itu kita lihat dari pembayaran yang berkaitan dengan sewa menyewa ini. Nah, di sini di soal dibilang bahwa perjanjian leasing ditandatangani perjanjian leasing dengan pembayaran sewa per tahun sebesar 370 juta yang akan dibayar selama 3 tahun setiap awal tahun. Nah, kalau dibilang dibayar setiap 3 tahun berarti N-nya itu sejumlah 3. Nah, karena dia setiap awal tahun berarti dia annuity due basis. Nah, karena dia setiap awal tahun bayarnya.
Kalau dia setiap akhir tahun itu berarti ordinary. Cuman kalau di list ini yang aku perhatikan adalah dia selalu memakai annuity gitu, annuity due basis. Nah, kemudian di sini 370 juta ini kita lihat apakah dia ini emang benar-benar pure pembayaran terkait sewa menyewa atau ada biaya lain yang harus dia keluarkan terkait sewa menyewa ini. Jadi di dalam 370 juta ini udah emang bener-bener cuman sewa-sewa, cuman terkait pembayaran sewa doang atau ada biaya lain. Nah, kita bisa lihat di soal nih, oh ternyata pembayaran 370 juta ini tuh udah termasuk sama executory cost atau biaya pajak. Nah, si biaya pajak atau executory cost ini harus kita take out dari PV of lease payment. Karena yang kita mau cari tahu dari lease payment itu ya emang bener-bener pure yang berhubungan sama uang untuk sewa menyewanya aja gitu, nggak ada biaya-biaya lain lagi gitu. Makanya kita harus take out, kita harus kurangin gitu. Karena di sini executory cost-nya 20 juta dan pembayaran total seluruh pembayaran itu 370 juta, berarti berapa yang lease payment-nya aja? Nah, caranya kalian kurangin 370 juta sama 20 juta. Nanti ketemulah PV of lease payment-nya yaitu 350 juta dan karena kita nyari present value ya. Kalau kita cuma 350 juta kan berarti lease payment-nya doang. Nah, tapi ini kita mau mempresent value-kan gitu. Kita mau present value-kan si lease payment-nya ini gitu. Nah, jadi caranya itu gimana? Cara dia bikin present value. Kita lihat tabel PVIFA. Kalau di kelas aku lebih prefer pakai tabel. Jadi kalian nggak usah perlu hitung. Tapi kalau kalian mau hitung juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, tapi kalau aku lebih menyarankan kalian untuk menggunakan tabel PVIFA ini untuk mencari PV of lease payment. Jadi yang pertama kita lihat nih tabel PVIFA. Di sini aku udah ada dan aku juga udah share ke kalian untuk tabel PVIFA ini. Nah, tadi karena rate kita putusin 10%, berarti kita lihat dulu nih. Ini PVIF. Nah, kita maunya PVIFA. Kita lihat PVIFA tadi mana? Ini nih. Present value interest factor for $1 annuity discounted. Nah, ini PVIFA. Karena dia 10%, terus habis itu jangkanya itu adalah N-nya adalah 3, ini periode 3, berarti kita lihat di yang ketiga 10%. Nah, nih yang 2,4869. Nah, pertama kalian lihat tabel PVIFA terus dikali sama 1 plus I atau rate-nya atau interest-nya. Nah, 2,4869 dikali karena di rate-nya atau interest-nya itu 10%, berarti dikali 1,1 karena 1 tambah 10% itu berarti 1,1. Nah, nanti akan ketemulah hasilnya 2,73559. Nah, untuk mencari tahu PV of lease payment-nya, tinggal kalian kalikan ya 350 juta sama 2,73559 ini. Nanti ketemulah hasilnya 957, 456, 500. Nah, kemudian kita back lagi ke soal. Nah, karena dia guaranteed, maka akan muncul nih yang namanya PV to be payable under GRV. Nah, maksudnya apa sih? Gini teman-teman. Jadi ceritanya dia bilang kan kalau nilai sisa pada akhir masa leasing diestimasikan sebesar 25 juta, di mana nilai ini dijaminkan oleh lessee. Nah, jadi ceritanya nih diestimasikan bahwa nilai sisa mesin ini nih, bahwa si mesin ini bakal worth itu pada akhir masa itu bakal worth sebesar 25 juta dan dia ngejaminin hal itu. Tapi setelah dia hitung-hitung lagi, setelah dia perkirain lagi, dia sendiri meyakini nih bahwa nilai sisa mesin pada akhir masa leasing itu 20 juta. Nah, karena yang diestimasikannya 25 juta, tapi setelah dia pikir-pikir, dia yakin kayaknya cuma 20 juta. Berarti otomatis kira-kira karena dia bilang kan di sini dia mau ngejaminin ya. Berarti otomatis kira-kira pada akhir masa periode leasing ini, dia pasti kira-kira itu bakal harus bayar 5 juta lagi. Kenapa? Karena dia ngejaminin nih bahwa si mesin ini pasti bakal tetap berharga gitu ya. Bernilai sebesar 25 juta gitu. Sedangkan
yang dia perkirakan, yang dia yakini itu 20 juta. Karena yang dia jaminkan 25 juta, otomatis dia harus keluar uang 5 juta lagi gitu. Kalau kalian kiranya masih bingung dalam hal ini, kalian bisa tanya aku, tapi pada dasarnya kalian cukup kurangin aja yang dijaminkan sama yang dia yakini gitu. Nah, kemudian untuk menjadikan present value, kalian tinggal lihat tabel PVIF. Nah, ini kita pindah ke tabel lagi. Di sini lihat tabel PVIF, masih sama 10% di baris ketiga, nih yang 0,75130. Nah, jadi kalian kalikan 5 juta ini, tadi kan yang dia jaminkan 25 juta ya. Tapi dia sendiri yakin kayaknya cuma 20 juta gitu. Berarti otomatis dia harus bayar lagi 5 juta gitu. Nah, 5 juta ini dikalikan sama 0,7513. Nanti ketemulah hasilnya 3.756.500. Nah, setelah ketemu dua hasil ini, baru kalian tambahkan, nanti muncullah list liability kalian, yaitu sebesar 961.213. Nah, setelah menghitung nih, list liability-nya, apa yang harus kalian lakukan? Yaitu kalian membuat list amortization schedule. Nah, cara buatnya karena dia bilang itu 3 tahun, kita back dulu ke soal. Karena dia bilangnya itu 3 tahun dimulai sejak 1 Januari 2021, ya berarti kalau 3 tahun berapa? 2021, 2022, 2023. Berarti akan habis di tanggal 31 Desember 2023 atau bisa juga di 1 Januari 2024. Jadi terserah ya, tapi kalau aku lebih prefer pakai angka 31 Desember karena ya akhir masa gitu. Nah, kita lanjut nih teman-teman. Untuk pembuatan tabelnya itu seperti ini. Ini yang dari sisi lesi ya. Ingat, kita di sini kita sebagai sisi lesi dulu. Kita hitung dari sisi lesi dulu. Nah, dari sisi lesi ini dia akan ada debt, annual lease payment karena dia yang nyewa otomatis payment ya, bayar gitu. Annual lease payment, terus ada executory cost, ada interest expense, ada reduction to lease liability, ada carrying value of lease liability. Nah, pada awal itu kita tulis dulu nih carrying value of lease liability-nya. Tulis full, ambil dari angka sini yang 961.213. Nah, kemudian karena dia bilang itu dibayarnya tiap awal tahun gitu kan. Berarti di sini pada tanggal 1 Januari 2021 dia ada melakukan pembayaran. Nah, karena kita ini kan bilangnya lease amortization schedule ya. Dan tadi kita mencari lease liability. Otomatis annual lease payment-nya itu kan 370 juta udah termasuk executory cost. Otomatis untuk sorry. Untuk mengurangi lease liability kita harus exclude dulu nih executory cost-nya. Maka di sini meskipun annual lease payment-nya 370 juta, akan ada muncul executory cost sehingga nanti reduction to lease liability-nya itu adalah hasil kurang dari annual lease payment sama executory cost ini. Dan kalau ada interest expense nanti juga harus dikurang sama interest expense gitu. Karena karena dalam annual lease payment ini tuh ada bagian dari si interest expense ini gitu. Nah, makanya di sini reduction to lease liability-nya itu caranya itu adalah mengurangi dari annual lease payment, executory cost sama interest expense. Nah, karena di tahun pertama kan masih awal tahun nggak mungkin ada bunga dong. Nah, otomatis di sini bunganya 0. Tapi kan ada executory cost, berarti kita kurangin juga nih sama executory cost-nya. Jadi 370 juta kurang 20 juta, nanti ketemu 350 juta. Itu reduction to lease liability-nya. Nah, kemudian berarti berapa carrying value of lease liability kita? Kita kurangin aja nih, dari tadi kan lease liability pada awalnya itu 961.213. Ini awalnya. Kemudian karena pada awal tahun kita udah bayar, berarti sisa 611.213. Nah, kemudian untuk tahun berikutnya tetap sama, cuma bedanya ini kita ada interest karena
ini kan tanggal 1 bulan 1 2022 ya, alias 1 Januari 2022. Nah, otomatis yang 1 Januari 2021 udah ada dong interestnya udah full gitu kan. Dari 1 Januari 2021 ke 31 Desember 2021 udah ada interest expense full. Nah, maka untuk mencari interest expense-nya, kita caranya dari carrying value dikali sama rate-nya. Tadi karena rate-nya 10%, berarti carrying value ini dikali sama 10%. Nanti ketemu interest expense-nya itu sebesar 61.121.300. Nah, untuk menghitung reduction to list liability-nya, kita kurangin dulu ini semuanya dari annual lease payment dikurangin dengan executory cost dikurangin sama interest expense. Nanti ketemu deh carrying value of lease liability-nya sebesar Rp322.334.300. Dapat dari mana? Kalian tinggal kurangin carrying value tahun sebelumnya, dikurangin sama reduction to list liability-nya. Gitu. Nah, ini juga berlaku untuk tahun ketiga atau tahun terakhir. Nah, sama ya teman-teman, di sini interest expense-nya 10% dari carrying value. Ingat ya, carrying value-nya pakai yang terupdate, jangan pakai yang atas gitu. Kayak di sini. Tadi 2022 kita udah isi, berarti carrying value-nya kan 322. Berarti untuk menghitung interest expense-nya pakai carrying value-nya 322, bukan yang 611, bukan yang 961. Nah, di sini interest expense-nya itu berarti 32.233.430. Nah, berarti berapa reduction to list liability-nya? Reduction to list liability-nya sama juga, kalian cukup kurangin dari annual lease payment, kurangin executory cost, kurangin interest expense. Nah, nanti di sini ketemu nih di hasil akhir sisa carrying value kita itu 4.567.730. Tapi ingat teman-teman, karena dibilang kita tuh ngejaminin berarti pada akhir masa otomatis ada yang kita bayarin kan, karena kan tadi kita udah jaminin 25 juta, tapi kita kira-kira kita yakinin cuma 20 juta. Otomatis kita harus ada bayar lagi nih 5 juta. Makanya di akhir masa sewa ini ada annual lease payment-nya itu 5 juta gitu. Nah, berapa interest expense-nya? Interest expense-nya kalau kalian kali sama 10% kan nggak bakal segini kan hasilnya. Tapi kita tuh mau bikin carrying value pada akhir masa periode itu habis atau nol. Sehingga di sini interest expense-nya kalian langsung plug aja gitu. Kalian sesuaiin aja. Kalau di sini 5 juta dan reduction to list liability-nya itu harus sama kayak ini karena kan nanti ujungnya nol kan. Otomatis bakal sama dong carrying value sama reduction-nya. Nah, maka nanti interest expense-nya itu adalah selisih dari annual lease payment-nya sama reduction to lease liability-nya, gitu aja. Nah, itu untuk yang lessee. Nah, jurnalnya seperti apa? Kita geser dulu. Sebelum masuk ke lessor, kita lihat dulu jurnal lessee. Nah, pada awal periode selalu ya teman-teman, untuk mengawali leasing itu ada right of use asset pada lease liability sebesar ini yang udah tadi kita cari, 961.213. Nah, karena dia bilang itu dia bayarnya setiap awal periode, maka kita akan bayar nih liability kita. Nah, maka di sini akan ada cash 370 juta. Terus habis itu ada list liability 350 juta, ada property tax expense sebesar 20 juta. Nah, jadi tadi si executory cost itu dia akan masuk ke dalam property tax expense gitu. Nah, untuk di akhir tahun ingat kita harus melakukan depresiasi untuk asetnya dan melakukan pencatatan bunga gitu. Nah, di sini karena dia bilang kan di sini dia bilang ya umur manfaatnya 4 tahun. Nah, tapi ya teman-teman, meskipun dia bilang umur manfaatnya 4 tahun, kalau misalnya dia bilang itu kalau misalnya di soal itu dia nggak ada bilang bahwa pada akhir masa si perusahaan itu berencana akan membeli aset yang disewanya, itu kita nggak usah depresiasinya sebanyak 4 tahun. Melainkan kita mendepresiasi aset tersebut sebanyak jangka waktu yang kita
sewa. Jadi di sini dia kan nyewanya 3 tahun ya. Nah, berarti maka depreciation expense-nya itu dari list liability-nya dibagi sama 3 gitu. Jadi bukan dibagi 4, melainkan dibagi 3. Karena nggak ada purchase bargain option-nya. Dia cuma bilang ini tuh guaranteed gitu. Makanya di sini depreciation expense pada right of use asset ya, bukan pada mesin tapi kepada right of use asset. Karena di sini kita statusnya itu adalah pesewa gitu. Nah, jadi nanti hasilnya ketemu 320 juta sekian. Nah, untuk interest expense kan kita pasti bakal selalu hitung ya. Nah, kita lihatnya di sini aja nih yang ada di tabel. Tapi lihatnya yang di tanggal 1 Januari 2022 karena 1 Januari 2022 kan sama aja kayak 31 Desember 2021 gitu. Jadi kalian tinggal lihat dari situ aja ya. Nih, yang 61 121 nih aku gedein deh. Nih yang di sini yang 61 juta 121.000 sekian. Ini untuk interest expense-nya selama tahun 2021 ini. Nah, kemudian pada tanggal 1 Januari 2022 ini pasti jurnalnya akan begini terus, teman-teman. Dia akan sama terus seperti ini, list liability, property tax expense, bayar cash gitu, sebesar 370 juta. Dan 350 juta yang di sini itu ya, itu tuh udah termasuk pembayaran list liability yang untuk interest expense, teman-teman. Jadi jangan kira 350 juta ini ya ya udah Ci dari yang ini aja nih 370 kurang 20. Enggak, teman-teman. Melainkan 350 juta ini itu dari 370 kurang 20 kurang 61 alias yang ini nih yang 28 878 700 ditambah sama si yang ini tadi kan ada interest expense ya. Dan karena masih utang jadi masih list liability. Jadi ditambah lagi tuh sama 61 121 300. Maka nanti hasilnya itu ya tetap yaitu sebesar 350 juta untuk pembayaran list liability-nya. Jadi di list liability ini yang 350 juta ini udah termasuk sama pembayaran bunganya. Kemudian seperti biasa executory cost itu akan masuk ke dalam property tax expense dan cash-nya ya 370 juta. Nah, sama lagi nih untuk depreciation-nya pada akhir tahun kedua itu tetap sama 320 juta sekian. Dan untuk interest-nya sama juga kita lihat dari sini nih dari yang 32.203 dari yang 32 juta 233.000 sekian. Kita lihat dari yang sini. Nah, kemudian untuk di tahun ketiga juga tetap sama nih. Awal tahunnya pasti jurnalnya seperti ini, depreciation-nya juga sama. Nah, interest expense-nya juga sama ya dari yang 432 270 ini. Nah, cuma nih paling bedanya di sini nih, yang di paling akhir. Kita lihat lagi nih soalnya ya. Ternyata pada akhir masa sewa sebenarnya mesin memiliki nilai sisa sebesar 10 juta. Nah, tadi kita itu udah ngejaminin ya. Kita sebagai lesi kita ngejaminin, oh udahlah tenang aja nih pasti si mesin itu pada akhir masa sewa gue itu dia pasti masih worth, masih layak, masih memiliki nilai 25 juta. Tapi ternyata aslinya itu cuman 10 juta. Waduh, berarti ada gap dong. Kita ngejaminin 25 juta, tapi ternyata aslinya cuma 10 juta. Nah, gapnya ini harus kita apa tuh? Harus kita tutupi gitu. Maka kita harus mengeluarkan cash lagi sebesar 15 juta. Nah, tadi kan di awal kita udah mikir ya. Tadi kan di awal kita udah mikir kalau misalnya kayaknya kira-kira cuma 20 juta aja deh. Makanya kita mikir paling bakal bayar 5 juta lagi gitu. Tapi ternyata itu cuma 10 juta gitu. Makanya kita jadinya tuh ada rugi teman-teman karena tadi kita pikirnya oh ya udahlah nih ternyata apa tuh ternyata ini tuh cuman sorry ternyata ini nih ternyata pada akhir masa tuh cuma 10 juta
Padahal yang saya jaminin itu 25 juta dan saya kira-kira itu yang saya yakinin 20 juta. Berarti dari yang diyakinin sama yang kenyataan itu ada gap kan? Dia ngeyakinin 20 juta tapi ternyata itu cuma 10 juta, berarti dia ada gap, berarti dia ada rugi nih. Dia ada rugi karena dia ngejamininnya kan juga 25 juta ya. Jadi dia ada rugi nih, dia ada rugi sebesar 10 juta. Dan kemudian karena dia udah mikir bakal bayar 5 juta ya list liability-nya nanti juga akan berkurang gitu sebesar 5 juta. Jadi gini loh teman-teman ceritanya. Jadi ini tuh ada 3 kondisi gitu loh. Jadi ceritanya nih kamu janji ke teman kamu bayar goceng gitu. Kamu janji ke teman kamu bahwa setelah habis kamu pakai, ini kira-kira tempat pensil itu harganya masih sekitar 25 juta lah. Gitu, tempat pensilnya 25.000, jangan 25 juta, 25.000. Tapi setelah kamu pikir-pikir, kayaknya nggak nyampe 25.000 deh. Kayaknya cuma 20.000 deh. Paling nanti kamu bakal nombokin lah, bakal nombokin goceng gitu. Tapi ternyata aslinya si tempat pensil itu layaknya itu sebesar 10.000. Yang niatnya kamu cuma mau tombokin goceng, kamu jadi harus nombokinnya itu 15.000 secara total. Karena kan kamu yakinin teman kamu kalau si tempat pensil ini bakal 25.000. Tapi ternyata cuma 10.000. Otomatis kamu nombokinnya yang tadinya cuma goceng, jadi 15.000 gitu. Makanya di sini cashnya berkurang lagi sebesar 15 juta. Nah, karena kamu tadi awalnya udah kira-kira cuma 20.000 dan tapi ternyata jadinya 10.000, kamu udah rugi dong. Ada rugi ceban gitu. Karena kan yang goceng ini kan tadi 15.000 nih ya. Yang goceng ini tuh emang kamu udah yakin nih kamu bakal bayar lagi. Kamu udah include ke dalam list liability kamu. Nah, yang ceban ini yang kamu tuh nggak bakal gitu, nggak bakal tahu. Tapi ternyata begitu hasilnya. Nah, yang ceban ini tuh masuknya ke dalam loss on list gitu sebesar 10 juta kalau dalam hal ini gitu. Semoga kalian paham dengan ilustrasinya ya. Tapi kalau misalnya masih bingung, feel free aja buat nanya. Oke? Nah, lanjut kita sekarang ke bagian lesornya. Nah, kalau untuk lesor ini dia sedikit berbeda teman-teman. Karena kalau lesor ini dia itu pasti present value of list receipt bukan payment ya, karena kan lesor, berarti dia nerima. Jadi list receipt dengan present value of residual value. Ini untuk menghitung list receivable-nya ya, bukan list liability. Maaf. Nanti kalian tolong ganti aja di Excel kalian ya. Ini bukan list receivable, melainkan list liability. Nih, sesuai ada yang di sini. Sorry. Ini bukan list liability, melainkan list receivable nih, ada di sini ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi untuk menghitung list receivable ini, kita harus lihat PV of list receipt-nya sama PV of residual value-nya. Nah, PV of residual value-nya ini dia itu 25 juta. Kenapa? Jadi karena kan dia tahu nih, dia bakal dijamin 25 juta. Nah, dia jadi masukin itu full 25 juta gitu untuk menghitung list receivable-nya. Karena kalau misalnya apapun nanti yang terjadi, si penyewa yang nyewa barang kita atau aset kita atau sebagainya itu harus bayarnya itu sesuai dengan apa yang dia jaminkan gitu. Karena di sini dia itu ngejaminin 25 juta, maka PV of residual value-nya di sini sebesar 25 juta. Itu full sesuai yang sesuai dengan yang dijaminkan, karena si lesor itu pasti nganggep bahwa si lesi ini ya bakal bayar gitu, bakal bayarnya tuh full 25 juta gitu kalau ada apa-apa gitu dari si nilai sisa ini. Nah, kalau PV of list receipt tetap 350 juta, penjelasannya juga sama. Nah, untuk yang present value-nya PVIF-nya itu kalian tinggal copy aja dari atas nih. Tetap sama, PVIFA kali 1 plus I, PVIF doang yang bawah. Jadi tinggal dikaliin aja di sini 350 juta dikali 2, sekian, nanti ketemu hasilnya. Ini juga 25 juta dikali 0, sekian, nanti ketemu hasilnya. Nanti di total ketemu list receivable-nya.
Nah, kemudian untuk yang carrying value, yang untuk tabel, ini kita lihat dari sini yang list receivable. Nah, kemudian untuk tabel juga perhitungannya juga sama persis modelnya teman-teman. Benar-benar sama persis, cuman di sini bedanya di akhir aja nih. Kalau di akhir di sini dia 5 juta ya karena kan payable-nya yang bakal dia perkirain kan cuma 5 juta gitu ya. Dari yang tadi yang dikira-kira yang dibilang dia jaminin 25 gitu kayak bakal worth 25 gitu. Tapi kayaknya nggak 25 deh, cuma 20. Berarti kan ada payable lagi 5 juta. Tapi kalau di sini, kalau di lesor, dia pakainya PV of residual value 25 juta. Makanya di sini 25 juta. Nah, nanti jurnalnya itu, ingat ya, hitungannya pokoknya tetap sama. Nah, jurnalnya itu nanti jadi begini. List receivable pada mesin, karena dia kan nyewain mesinnya. Nah, terus habis itu karena orangnya belum bayar, berarti kan pasti masuknya ke list receivable kan. Nah, itu list receivable ini kan jadi tiap tahun juga nanti akan selalu berkurang gitu ya, sesuai dengan pembayaran dia. Nah, di sini list receivable-nya itu 976 sekian. Nah, mesinnya itu 976 sekian, sama. Nah, kemudian pada awal kan dia bayar nih. Nah, berarti nanti list receivable-nya berkurang sebesar 350 juta. Dia dapat cash 370 dan property tax payable. Nah, di sini itu property tax payable kalau di lesor. Kalau di lesi kan expense. Kalau kita property tax payable kalau di lesor. Nah, kalau yang depresiasi karena dia karena si listnya sudah melakukan depresiasi, maka kita tidak perlu ada depresiasi lagi. Di sisi lesor itu nggak ada depresiasi. Nah, kita langsung lanjutnya ke bunganya, ke interest revenue-nya. Di sini kita lihat list receivable pada interest revenue sebesar 62 juta 600 sekian. Ini diambil dari tabelnya aja. Kalian lihat nih di tabel ini. Ini yang 62 juta sekian. Itu nanti pokoknya setiap interest revenue lihat dari tabel ya. Nah, balik lagi nih di akhir tahun juga dia kagak ada no entry ya, kagak ada. Sorry. Nah, ya benar di sini no entry. Terus habis itu, oh ya pas tadi sebelum di akhir tahun di awal tahun dulu. Ke awal tahun juga tetap sama jurnalnya. Di akhir tahun dia no entry. Kemudian habis itu di akhir tahun lagi dicatat lagi interest revenue-nya, balik lagi lihat ke tabel tadi. Kemudian pasti awal tahun tetap sama, dia bakal terima uang sebagai macamnya gitu. Terus habis itu sama lagi, nggak ada depresiasi. Pokoknya begitu-gitu terus teman-teman. Sampai tahun terakhir. Nah, di tahun terakhir, karena dia itu tadi kan tahu nih bahwa si mesinnya bakal dijaminkan 25 juta, maka otomatis ketika si perusahaannya itu ketika si yang nyewa udah bayar maka kita akan mengkredit list receivable-nya sebesar 25 juta. Nah, kemudian ada cash sebesar 15 juta karena kan tadi dia janji ini itu 25 ya, tapi ternyata cuma 10 juta. Maka dia dapat cash sebesar 15 juta. Nah, kemudian mesinnya 10 juta. Kenapa, Ci? Ini kan nilai sisa ya. Oh, berarti nilai sisa itu kayak ini gak sih, Ci, yang kayak ya udah nilai 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 sisa yang ada di barang itu aja. Tapi sebenarnya teman-teman, nilai sisa yang di sini tuh yang dimaksud itu adalah lebih kayak ke si fair value dari aset itu sendiri gitu loh. Jadi kayak si aset ini pada akhir masa itu masih worth berapa sih gitu loh. Apakah dia ada sisa dari aset itu? Apakah ada nilai sisanya gitu? Apakah ada value-nya gitu? Jadi kalau misalnya nih, oh ternyata di akhir masa periode si aset ini masih worth 10 juta loh. Nah, otomatis kita fair value-nya itu nambah gitu loh. Fair value dia itu nambah, value dia itu nambah. Makanya di sini kita ngedebit si mesinnya sebesar 10 juta gitu, teman-teman. Nah, untuk problem 3 sampai sini aja. Kalau misalnya kalian masih ada bingung, nggak apa-apa. Pokoknya tanya aja, oke? Jangan pernah malu untuk bertanya. Nanti aku akan usahakan untuk menjelaskan lebih ringkasnya lagi, oke?
See you di problem 4. Bye-bye.